Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Dewi Pertiwi dari kelas 12 MIPA 4. Kali ini saya akan meresensi sebuah film yang berjudul Soekarno. Yang pertama yaitu Identitas Film. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo, produsernya Ram Punjabi, penulis skenario Ben Sihonbing, tahun pembuatan pada tahun 2013, durasi sekitar 177 menit atau 2 jam 17 menit. Tokoh utamanya ada Aryo Bayu sebagai Soekarno, Lukman Sardi sebagai Muhammad Hatta, Tanta Ginting sebagai Sultan Syahir, Tika Baravani sebagai Fatmawati, Maudy Kusnandi sebagai Inggit Garnasi, dan tokoh pendukungnya ada Ferry Salim sebagai Sakaguchi, Stefanus Wahyu sebagai Sayuti Malik, Hamid Salat sebagai Ahmad Subarjo, dan lain sebagiannya. 2. Biografi penulis naskah atau penulis skenario. Ben Sihonbing lahir pada tanggal 10 Agustus 1995, adik dari Petra Sihombing yang merupakan musisi Indonesia. Ben Sihonbing adalah penulis naskah film-film Indonesia. Salah satunya adalah film Soekarno. Ben Sihonbing juga merupakan seorang musisi muda dan pembuat lagu sekaligus sudah memiliki album lagunya sendiri. Sinopsis film. Adegan dimulai dengan latar waktu tahun 1934 saat pemerintah Belanda menangkap Soekarno yang diperankan oleh Aryo Bayu dan beberapa rekan beliau yang sedang berada di rumah ketua PNI. Lahir dengan nama Kusno dan karena sering sakit diganti oleh ayahnya dengan nama Soekarno. Besar harapan anak kurus itu dapat menjadi kesatria dalam pewayangan layaknya tokoh Adipati Karno. Harapan bapaknya pun terpenuhi. Di saat Soekarno berumur 24 tahun, Soekarno berhasil mengguncang podium dengan berteriak, "Kita harus merdeka sekarang." Akibatnya, dia pun harus dipenjara dan mengantarkannya ke pembuangan di ND lalu ke Bengkulu. Di Bengkulu, Soekarno pun istirahat dari politik karena hatinya terpanah oleh wanita muda yang bernama Fatmawati yang diperankan oleh Tika Baravani. Lalu, padahal Soekarno saat itu masih menjadi suami dari Inggit Garnasi yang diperankan oleh Maudy Kusnandi. Singkat cerita, Amerika Serikat pun membom Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dan Jepang pun menyerah kepada sekutu. Para pemuda yang membajak saluran radio BBC pun mendengar berita ini, termaksud Sultan Syahir yang diperankan oleh Tanta Ginting. Terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada 15 Agustus 1945. Lalu terjadi juga peristiwa penulisan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. 3 orang yang menyusun naskah proklamasi yaitu Soekarno yang diperankan oleh Aryo Bayu, Muhammad Hatta yang diperankan oleh Lukman Sardi, dan Ahmad Subarjo yang diperankan oleh Hamid Salah. Sementara yang mengetik adalah Sayuti Malik yang diperankan oleh Stefanus Wahyu, dan yang membuat bendera yaitu Ibu Fatmawati yang diperankan oleh Tika Baravani. 17 Agustus lalu terjadinya peristiwa proklamasi. Sampai sekarang, kemerdekaan Indonesia terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. 4. Kelebihan dan kekurangan dari film ini adalah, yang pertama, kelebihannya yaitu karakter dan penokohan yang sangat kuat, seperti saat melafalkan bahasa selain bahasa Indonesia, yaitu bahasa Jawa, Belanda, dan Jepang. Yang kedua yaitu detail sejarah yang sangat rinci dan membeberkan beberapa fakta yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang. Lalu ada kekurangannya yaitu 1. Penokohan Soekarno yang lebih ditunjukkan sisi murung dan galaunya. Kekurangan menunjukkan sisi karismatik dari seorang Soekarno ini. Yang kedua, adanya humor lokal yang sepertinya hanya bisa dinikmati oleh orang Indonesia, dan penikmat film dari luar negeri mungkin banyak yang tidak mengerti arti dari humor lokal tersebut. Nah, sampai deh kita ke penutupan resensi ini. Penutupannya adalah, untuk kalian yang sedang mencari film bergenre sejarah, mungkin film ini sangat cocok untuk kalian tonton. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.